Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita mengucapkan terima kasih banyak karena rekan-rekan di sini bersedia mendengarkan kita berbagi tentang ilmu yang kita dapat di modul 1 CGP angkatan 5. Nah, ceritanya itu tentang budaya positif. Nah, ini kita lihat dulu slide-nya. Jadi ceritanya tentang budaya positif. Jadi kan kalau di guru penggerak itu yang diambil itu filosofi Ki Hajar Dewantara. Artinya kayak mana cara kita nuntun supaya anak itu perilakunya baik. Kita tengok sendiri sekarang anak-anak luar biasa kan perilakunya. Nah, ini nih. Ini salah satu yang penting, yaitu perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Maksudnya gini, kawan-kawan ini kita ya, jujur aja kita tuh yang sebelah sini nih, yang sebelah kiri. Artinya apa? Ketika anak salah, kebanyakan kita langsung bereaksinya marah gitu. Sekali dua kali kita tanya kenapa dia begitu. Tapi lebih seringnya tuh kita langsung gini, oh kamu melanggar peraturan, langsung kita marah. Kenapa? Karena kita merasa kita bisa mengontrol orang lain. Sedangkan yang harusnya tuh seperti ini, teori kontrol. Artinya nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang. Kalau kita menghukum anak, kita menang, anak kalah. Tapi kalau yang teori kontrol, kita menang, anak juga menang. Selama ini kita berpikir kalau disiplin itu anak berpikir disiplin itu kayak kalau nggak disiplin berarti dia kena hukuman. Nah, sedangkan maksudnya tuh kita disiplin positif tuh kontrolnya dari diri dia sendiri. Misalnya apa? Kenapa dia harus berpakaian rapi ya? Kalau misalnya dia pakaiannya compang-camping kan tidak mencerminkan dia tuh anak sekolah gitu kan. Kemudian kenapa dia harus datangnya tepat waktu? Kan gunanya untuk dia sendiri, nggak ketinggalan pelajaran. Tapi selama ini kan nggak gitu. Contohnya gini, kenapa kita pakai helm? Kenapa kita pakai helm? Alasan paling utamanya apa? Takut ditangkap polisi kan? Iya kan? Iya kan? Bukan karena kita sadar, oh ya kalau aku jatuh kepalaku bocor gitu. Maksudnya anak-anak itu bikin sesuatu tuh pasti ada motivasinya. Dia bikin nakalnya itu pasti ada yang kita sebenarnya kita nih lah cemana cara kita mengetahui apa sebenarnya kenapa dia kayak gitu. Contohnya nih, contoh baru aja kejadian yang udah masuk di 1A, Nizam luar biasa kan di kelas. Kemarin dia berobat ke kawanita di THT, sepatah kata pun tak keluar. Bahkan kita bilang, Nizam bilanglah makasih sama Bu Rima, nggak keluar. Kayak gini posisinya. Coba lah, sampai si Rima nanya kayak mana dia di sekolah tuh. Nah, kan jadinya kita bertanya sampai kita WA kamar kita foto Nizam kayak ginilah kak gaya Nizam di luar. Kalau di kelas boleh tanya sama yang masuk 1A. Makanya kita tanya Kak Julia, kata Kak Mar dia takut sama abangnya, itulah mau kami panggil abangnya. Mungkin dia di rumah tertekan, di sekolah dia bebas aku nih semua. Ini ada kejadian mungkin sebagian udah tahu, dia minjam roll sama Kak Mar. Dia datang, Bu pinjam roll, terus Kak Mar bilang nggak ada roll ibu, pinjam sama yang lain. Apa dia jawab? Pelit kali ibu nih, curi rollnya baru tahu. Anak yang kayak gitu kemarin di THT sepiji kata pun nggak ada, disuruh bilang makasih nggak mau. Makasih bilang sama Bu Rima nggak mau. Kenapa ya kan beda kali dia di sekolah dengan dia di luar gitu. Apa sebabnya? Pasti ada, cuman ya itulah kita yang nggak tahu ya. Kemudian hukuman dan penghargaan. Rupanya selama ini kita kan merasa kalau hukuman aja yang berdampak, ternyata penghargaan juga. Dia nandain, oh kalau sama Bu Wiwi dapat hadiah permen, sama Bu Ita jangan harap. Jadi sama Bu Wiwi aja patuhnya, sama Bu Ita nggak usah. Padahal maksud kita itu ini kan baik. Nah berikutnya ya kita lanjutkan. Yang berikutnya posisi kontrol guru. Waktu kita belajar ini kita gini kayak oh iya ya berarti aku ini, nanti kita tunjukkan ada 5 kita ini sebagai guru, sebagai orang dewasa: penghukum, teman, pembuat merasa bersalah,
pemantau sama manajer. Nah, kita nih nanti masuk yang mana, nanti kita tampilkan video gitu ya. Nah, kita dengarkan bersama ya 5 posisi kontrol tadi. Kira-kira nih kita yang mana? Sebentar ya. Ini hidup nggak? Kok nggak ada suara? Apa? Kok nggak ada apa? Udah tadi. Wiwi, tolong Bu Wiwi. Iya, sabar ya, filmnya agak rusak. Ini yang pertama, posisi penghukum. Posisi penghukum ini. Tapi ada teksnya kayak. Tidak dikasih kesempatan untuk ngomong. Dia protes, tambah lagi hukumannya. Oh, berani protes. Posisi penghukum ya, yang ini. Nah, yang ini juga awak sering juga sih. Ini pembuat merasa bersalah. Iya, kalau dihukum. Kasus yang sama, terlambat. Oh, ininya ya, silang. Ini kelas 10 maksudnya. Jadi beban kita kasih ke anak. Beban kita sebenarnya, tapi kita kasih sama dia biar dia yang nanggung. Jadi dia ngerasa bersalah. Yang ketiga posisi teman. Ini juga sering sih kayaknya kita ya.
nganggap anak murid kawan maksudnya supaya dia sama kita tuh ini, rupanya ternyata nggak boleh juga. Karena nanti dia sama kita aja Bu yang gitu, sama yang lain enggak. Idealnya ya Bu, ini cerita ideal. Selamat pagi ya saya. Iya Bu, habis ibu saya membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak ada sejak Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat Bisa. bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Jalan ke sisi depan. Guru berbicara dengan nada suara ramah akrab. Sebelum bersenda guru untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Karen! Karen, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Harus di sekolah jam 7. Ya, anaknya begaduh ya. Sekarang sudah jam. Ntar ya. Karen sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik Bu. Sebenarnya ini kan udah bagus kan menurut kita. Tapi katanya belum bagus karena dia belum mengutarakan alasan dia kenapa dia terlambat. Ini yang katanya paling bagus. Nah ini yang paling diharapkan dari kita ini orang dewasa. Proses gimana dia? Iya, kita tanya kenapa dia terlambat dan solusinya itu dari dia. Muka dia aja saling panggil gini-gini. Dia kayaknya beda actingnya tuh di sini ya. Iya. Kak, ngambil itu nggak? Kaita, ambil itu nggak? Nggak. Yuk, pos aja. Hah? Nanti aja. Nanti. Ya kan? Itu nah kenyataannya itulah yang kami bilang juga. Iya, makanya kan ya, dia bilang beginilah, yang namanya sesuatu yang namanya perubahan. Mungkin kalau pelan-pelan akan berubah. Habis itu dibuatnya kan. Padahal kan nggak begitu dulu.
Dulu kayak mana kita sama guru? Mau guru yang masuk kelas, mau guru yang nggak masuk kelas. Ya kan Bu Nurjana kan? Kalau dulu rasanya kita memang segan lah sama guru. Entah kenapa sekarang kurang rasa segan anak itu gitu kan. Jadi harapannya Ita di sini ini kan menyampaikan. Sama Ita pun belajar juga sesuatu yang baru, yaitu menciptakan budaya positif yang sudah ada kita lanjutkan, contohnya yang sholat dan sebagainya macam. Cuman yang satu tadi ya saling mengingatkan. Kadang kayak gini ya, tipikal anak kita kenyataannya pakai suara keras dia baru dengar, betul nggak? Ya kan, dirham ngomong keras baru dia dengar. Nah ini dia yang heboh di grup beberapa saat yang lalu gitu kan. Nah apa rupanya, kenapa ada kata kesepakatan kelas, kenapa ada keyakinan kelas. Sekarang sebelum kita masuk sesuai yang kita pahami, kan orang pemahamannya beda-beda. Di sebelah sini kita bacain ya, yang hijau, dua-dua ini tulisannya kesepakatan kelas. Cuman kita diskusikan bersama mana yang sebenarnya kesepakatan kelas, mana yang keyakinan kelas. Yang ini, datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah. Apa tuh? Ya itu dah, aktif dalam pembelajaran sama tertib. Sedangkan yang ini, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami yang murid yang peduli dengan teman-teman. Menurut ibu-ibu dan bapak, mana yang kesepakatan kelas, mana yang keyakinan kelas? Yang mana, Wi? Menurut Wiwi? Yang hijau, yang putih. Nah, kan sudah tahu bedanya kan? Kalau kesepakatan itu jelas. Datang pagi, baju masuk, apalagi piket, pakai dasi, terus ngomongnya jangan kasar. Sedangkan keyakinan kelas itu nilai abstrak. Kalau datang pagi itu apa? Nilai apa? Disiplin. Buang sampah pada tempatnya, nilai keyakinan apa? Tanggung jawab ya, kebersihan, peduli lingkungan. Terus kesepakatannya setiap ada sholat zuhur bersama ke sana ke musola, itu kesepakatan. Nilai apa yang kita ambil? Nilai keyakinan beriman kepada Allah. Jadi mungkin kemarin kan perkara bahasa kan, tata bahasa tentang kesepakatan sama keyakinan. Kalau yang masuk grup kan ada tuh kan pembahasan itu. Nah setelah dipelajari maksudnya tuh begitu Kak Julia. Kesepakatan itu jelas. Datang masuk jam 8, pulang jam 9. Apa nilai keyakinannya? Pulang jam 9, pulang jam 1. Apa keyakinannya? Disiplin. Nah, terus ikut gotong royong, piket kelas. Apa nilai keyakinannya? Tanggung jawab gitu. Idealnya kalau ada anak buat salah kita panggil. Langkah yang pertama kan segitiga itu ada 3 kan. Langkah yang pertama kita tanya, kenapa berbuat salah? Misalnya dia bilang dia ngejek saya Bu. Contohnya yang berantem kemarin kan, dia ngejek saya Bu. Kita ke diri kita, oh iya ibu pun kalau diejek ibu pasti marah. Dia merasa kita kawan dia. Kita sama dia. Kalau dia diejek dia marah, kita juga gitu. Kalau kita diejek kita marah. Supaya apa? Supaya dia ngerasa dia nggak sendirian. Kita juga sama dia. Misalnya kayak Sandi kemarin. Sandi kenapa tidurnya malam-malam? Karena main HP. Iya, ibu juga. Main HP sampai malam, makanya paginya susah bangun. Sama Mas Sandi. Artinya kita nggak beda. Itu langkah pertama. Langkah kedua, setelah kita ikut sama dia, kita tanya. Tapi setelah Sandi pikir-pikir, itu salah atau benar? Dari dia yang jawab, salah Bu. Salah kan? Iya salah Bu. Main HP-nya terlalu malam katanya. Baru yang ketiganya kita tanya, apa yang berarti Sandi langgar? Tidak disiplin. Jadi kita tanya solusinya, menurut Sandi apa solusi yang terbaik? Yang ketiga itu solusinya dari dia. Jadi apa sih sebenarnya intinya? Yang pertama, kita berharap sebenarnya anak-anak kita tuh berperilakunya baik. Dari mana? Dia namanya juga anak-anak ya, apalagi usia SMP itu kalau pas kelas 1 dia masih terbawa SD, kelas 2 juga masih kayak anak-anak, kelas 3 baru belajar gede gitu kan. Maksudnya yang satu seperti yang sudah kita dengar sebelumnya, jangan bosan-bosan, termasuk ke diri kita sendiri. Yang kedua, yang intinya yang fasil kami bilang bukan cuman guru ya kan, kakak-kakak TU, abang-abang TU juga
Saya jika ada melihat sesuatu yang nggak benar, dia ngomongnya jorok atau apa, nggak apa-apa, tegur aja, karena kan sebagai orang tua juga di sekolah ini. Terima kasih kepada Ibu fotografer. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini tuh perubahan paradigma stimulus respon menuju teori kontrol. Maksudnya menurut ya penelitian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Riset dan Teknologi, kebanyakan guru-guru itu yang di sebelah, nah itu ya, yang sebelah sana, gitu kan. Kita tuh memaksa mengubah cara berpikir orang tuh sama kita, terutama murid, gitu ya, terutama murid. Pak Ibu perhatikan, yang mana yang keyakinan kelas, sebelah yang hijau-hijau atau yang ini? Kan dua-dua tulisannya kesepakatan kelas nih. Yang menjadi keyakinan kelas kira-kira yang mana? Yang putih. Kira-kira mengapa? Mengapa? Kita tampilkan bahwasannya kita nggak boleh maksa, gitu ya kan. Kalau yang sebelah hijau itu kan kesannya kita dibuat harus loh pernyataan. Di penghukum itu misalnya anak ada salah, oh nggak bisa, baju keluar, buka bajunya. Tuh. Kemudian posisi pembuat merasa bersalah, sayalah itu orangnya. Anak ini nakal, laporan. Ini baru aja kejadian. Ternyata itu nggak bener. Pembuat merasa bersalah itu gini. Dapat laporan dari kawan, ada anak melawan. Jadi kita panggil, namanya Nizam. Aduh luar biasa. Nizam nggak kasihan nengok ibu. Nah begitu, nggak kasihan Nizam lihat ibu. Setiap hari ibu dapat laporan tentang Nizam aja. Itu yang kita lakukan adalah posisi pembuat merasa bersalah. Kita jadikan dia korban, supaya dia tuh ngerasa iba sama kita. Dia nyesalnya sebentar aja. Bagi yang menyesal, kalau yang enggak dia yang peduli amat. Yang ketiga, posisi teman. Itu juga awak sering juga. Posisi teman tuh ya